Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas PG Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas ujian UPIN dan UPN Universitas Negeri Padang. Saya Adrianus Yofrius Ledo, asal Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Bolewa, asal sekolah SMPN 1 atau 2 di Ugawe, dengan nomor UKG 2015 03245246, nomor NIM 21309002. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk kepentingan video ujian kinerja dengan materi permainan bola kecil dengan indikatornya melakukan servis, forehand, dan backhand. Sekian, terima kasih. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Anyos bisa pimpin kita dalam doa. Oke. Nah, berikutnya kita untuk menanamkan rasa nasionalisme, adik-adik sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Nildan pimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Raya
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Nah, di sini mata pelajaran kita pada hari ini kita belajar tentang tenis meja, terutama kita membahas tentang service backhand dan service forehand. Untuk pelajaran minggu lalu yang sudah kita lewati itu seperti permainan voli, itu sudah paham semua ya? Halo adik-adik? Pelajaran yang minggu lalu sudah paham semua? Oke. Ya, paham. Kita lanjut ke materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di sini adik-adik akan bagaimana tujuannya Anda bisa menganalisis dari permainan tenis meja itu sendiri, bagaimana melakukan service backhand dan bagaimana melakukan service forehand. Nah, kalau memang jaringan yang terganggu sampai kameranya tidak muncul tidak apa-apa, tapi kalau kameranya yang dimatikan tolong dihidupkan ya. Kalau memang jaringan yang terganggu tidak apa-apa. Nah, untuk mempelajari ini lebih lanjut, Pak Guru mau tanya, daftar hadir yang diisikan di Google Form sudah diisikan? Yang dikirim melalui Google Form nanti diisikan ya? Ya, Pak. Ya, daftar hadir kita hari ini yang dikirim melalui Google Form bisa diisi untuk daftar hadirnya untuk hari ini. Selanjutnya, adik-adik, mungkin kita perlu pemanasan dulu. Tracing, kameranya. Ayo. Kameranya, kita melakukan statis dulu ya. Kabung kembali. Halo adik-adik. Halo, Pak. Kameranya bisa dinyalakan kalau memang jaringan oke. Kita melakukan pemanasan statis dulu ya. Oke. Sama-sama tetap di tempat. Maksudnya di sini supaya adik-adik tetap bisa bergerak. Bagaimana kebugaran jasmani adik-adik itu tetap terjaga selama masa pandemi ini. Nah, mari kita sama-sama melakukan pemanasan statis dulu ya. Statis dulu. Di sini nanti Bapak Guru langsung pandu kalian ya. Sama-sama, oke. Dari tangan ke atas, ayo sama-sama. Depan kamera, ayo. Depan kamera, adik-adik. Ini, tangan ke atas. Pegangan sedikit dulu, ayo pegangan sedikit. Ini, lihat ini. Oke, ke atas, ayo. Kameranya. Kameranya kalau memang yang jaringan tidak apa-apa, tapi kalau memang yang kameranya mati, tolong dihidupkan ya. Oke. Bisa lihat Pak Guru? Oke, ke kiri. Ayo ke kiri. Kiri. Yuk, ke kanan. Ayo ke kanan, sudah. Ke depan dulu. Ini untuk peregangan kita, biar otot-otot kita yang kaku selama COVID tetap terjaga. Ayo ke depan. Depan kamera. Siap. Oke, sekarang ini tangan ini ke depan gini.
Ini tangan ini ke depan, sudah. Ini lihat ini. Halo, bisa? Depan kamera, tangan ini, lihat ini. Di depan kamera, ayo. Ayo adik-adik. Ini, ya. Satu tangan satu kepala ke bahu kiri, tangan satu di depan siku. Depan siku luruskan gitu. Ayo. Bisa? Iya, oke. Sekarang begini, ke belakang. Ke belakang, ayo ke belakang. Ayo ke belakang. Ini yang lain kamera kenapa tidak bisa kelihatan ini? Ah, itu kamera. Ayo kameranya. Ini lagi. Balas sebelah. Oke, mantap. Selanjutnya. Ini kepala ditekuk. Oke, kita lanjut. Palingkan ke samping. Ke samping kanan. Boleh balas. Palingkan lagi ke samping kiri. Ya, oke. Oke, adik-adik. Silakan duduk kembali. Nah, ini saya mau tanya yang kameranya mati ini karena memang masih atau bagaimana nih? Yang kameranya itu. Tolong lihatkan kameranya itu adik-adik. Kameranya itu. Nah, yang anyos darah. Itu kameranya. Kalau memang jaringan terganggu, kamu bisa keluar saja. Kalau tidak pakai hotspot atau tidak pakai wifi, pakai data sendiri, kalian bisa cari jaringan yang bagus ke luar saja, ya. Oke. Sebelum kita memulai pada materi inti, Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran. Di sini dengan tujuan supaya adik-adik bisa lebih mendalami atau memahami tentang permainan tenis meja. Apa itu permainan tenis meja itu sendiri, ya? Adik-adik? Ya. Bisa? Oke. Siap. Sabar ya. Bisa perhatikan video pembelajaran ini. Bisa melihat? Ya, jumpa lagi dengan dosen Sudah bisa melihat? Kita akan pembelajaran terkait dengan servis dalam tenis meja. Oke. Ya, dalam video ini saya hanya akan membahas servis dasar atau basic informasi baik yang boleh ataupun yang tidak boleh di dalam melakukan servis di dalam tenis meja. Yang sangat dasar dalam servis tenis meja adalah memukul bola
memantulkan bola dari daerah sendiri, kemudian mantul ke meja atau daerah lawan. Jadi sangat sederhana adalah kita memukul, kemudian di daerah sendiri dan di daerah lawan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah cara memegang bola. Jadi di dalam tenis meja, ketika melakukan servis, itu bolanya tidak boleh digenggam. Tidak boleh digenggam, tapi harus diletakkan di telapak tangan. Di telapak tangan, bukan berada di atas jari, bukan di sela-sela jari atau dipegang seperti ini, itu tidak boleh. Tapi harus diletakkan di atas telapak tangan dan harus bisa dilihat oleh lawan. Sekarang kalau diletakkan di atas telapak tangan, namun disembunyikan seperti ini, maka dianggap tidak sah. Harus diletakkan di telapak tangan, kemudian terlihat oleh lawan. Kemudian yang kedua adalah pengenaan pukulan bola. Jadi kita harus memukul bola, bolanya berada di belakang dari meja. Tidak boleh memukul bola di atas meja ataupun di depan meja. Dari sini itu tidak boleh. Di atas meja seperti ini itu baru benar. Di belakang meja seperti ini itu juga boleh. Cara memukul bola. Tadi sudah memegang bola, diletakkan di atas telapak tangan. Kemudian sebelum bolanya dipukul itu harus diangkat ke atas. Seberapa tingginya? Boleh setinggi-tingginya atau boleh semau terserah pemain. Yang terpenting tingginya adalah bisa dilihat oleh lawan. Jadi ketika tinggi segini juga boleh. Nah, tapi perlu diperhatikan dalam melempar bola, bolanya harus tegak lurus dari telapak tangan. Tidak boleh ke samping, ke depan ataupun ke belakang. Harus lurus, tegak lurus dengan telapak tangan. Aturan yang boleh dan tidak boleh di dalam tenis meja. Yang tidak boleh dulu, karena banyak yang tidak boleh. Ketika sudah memegang bola, kemudian dilempar, ditangkap kembali, itu tidak boleh. Poin untuk lawan. Kemudian yang kedua, ketika bolanya sudah dilempar, kemudian dipukul, tapi tidak kena bolanya, tidak terkena bat, maka poin untuk lawan juga. Yang ketiga, ketika bolanya dipukul, kemudian mengenai net, dan kembali lagi bolanya ke daerah sendiri, maka itu poin untuk lawan. Sedangkan yang boleh adalah ketika kita servis, kemudian bolanya mengenai net, dan bolanya menyeberang, maka servisnya pun akan diulang kembali. Nah, kemudian jika pemainnya adalah pemain tunggal, ke arah mana servis harus diarahkan bolanya? Boleh diarahkan kemana saja dan boleh dipukul dari mana saja. Misalkan saya akan memukul dari sebelah kiri, itu juga boleh. Dan saya akan memukul dari sebelah kanan, itu pun juga boleh. Baik, tadi aturan sudah dijelaskan mengenai hal yang tidak boleh dan hal yang boleh, dan kemudian bagaimana cara memegang bola dan juga pemposisian bola. Nah, sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana memukul bola dan variasinya dalam servis tenis meja. Ada banyak sekali variasi dalam melakukan servis di dalam tenis meja. Ada yang dari bola sebelah kanan ataupun meja di sebelah kiri, dengan forehand ataupun dengan backhand ataupun dengan isian sedikit ada gesekan. Nah, banyak sekali variasi. Bahkan boleh seorang pemain itu memodifikasi teknik pukulan servis tenis meja, asalkan aturan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya tetap terpenuhi. Oke, saya akan mencontohkan yang dari sebelah kanan forehand. Tetap sama. Kemudian sekarang akan saya contohkan yang backhand. Bola tinggi pun juga boleh. Nah, karena di sini adalah pembelajaran dan pembelajarannya adalah secara daring, sehingga di mana siswa ataupun mahasiswa tidak memiliki lapangan ataupun meja tenis meja, sehingga teknik yang harus diajarkan kepada siswa atau siswa harus belajar adalah dengan menggunakan teknik shadow. Teknik shadow adalah teknik bayangan, di mana seolah-olah ada meja di depannya, kemudian
tetap melakukan servis. Nah, yang diutamakan dalam teknik shadow adalah bagaimana teknik dalam melakukan servisnya. Oke, saya contohkan. Anggap saja di sini ada meja, kemudian tetap melakukan servis dan ada bola, karena bola boleh didapatkan. Kemudian lakukan servis, angkat bola, pukul. Angkat bola, pukul. Lakukan hal tersebut selama 10 kali. Dan variasikan gerakannya 10 kali juga. Misalkan tadi saya melakukan secara forehand, kemudian ada variasi lagi misalnya seperti backhand. Nah, berarti forehandnya 10 kali, backhandnya 10 kali. Teknik shadow tetap menggunakan bola untuk servis tenis meja. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah perhatikan tadi adik-adik? Halo adik-adik. Apa? Hai. Sudah perhatikan tadi? Pak. Ini Moira Paramita, Anyos, itu hentikan presentasinya itu tuh. Hentikan presentasinya itu tuh, Anyos. Hentikan presentasinya itu. Yang share screen itu tidak boleh share screen karena di sini saya lagi melakukan share screen. Anyos. Tidak boleh melakukan share screen. Kembali ke awal dulu. Kembali ke apa? Kembali ke awal. Tidak boleh share screen. Kalau ini ya, Anyos masih share screen itu tuh. Masih share screen tuh. Kasih mama tamu. Anyos kasih mati dulu baru masuk lagi. Anyos. Ya. Oke. Kita lanjut. Adik-adik. Setelah kalian menonton videonya tadi, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Sebelumnya, di sini siapa yang suka bermain tenis meja? Siapa yang suka bermain tenis meja? Halo? Hai. Pak Guru mau tanya, yang suka bermain tenis meja atau yang bakatnya bermain tenis meja? Siapa? Anyos, bisa bermain tenis meja? Halo? Hai, Pak. Ya, yang bisa bermain tenis meja, siapa? Oke. Anyos bisa kan? Oke, tadi kalian sudah. Sekarang saya minta siapa yang bisa menganalisis atau menjelaskan dari permainan tenis meja itu sendiri. Coba Nilda, ayo jelaskan. Dari video yang Anda nonton tadi, coba menjelaskan. Berdasarkan analisis kelompok kalian di situ, apa yang kalian tahu, apa yang kalian nonton. Ayo. Halo?
Hai. Bapak. Ayo coba Nilda. Bapak. Jaringan bagus tidak? Halo. Bagus. Bagus. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, terkait yang kalian nonton, video yang kalian nonton tadi, adakah pertanyaan? Coba, ada berapa kelompok ini? Ayo, buat pertanyaan. Sesuai video yang kalian nonton tadi. Sesuai yang kalian analisis pada video tadi. Ayo. Yang mau berbicara angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Itu di handphone ada itu, di bawah, tanda angkat tangan itu. Di handphone ada tanda angkat tangan itu. Angkat tangan. Ada gambar tangan itu. Oh ya. Oke. Kelompoknya Emiule ini. Ada Ina Hunga. Yang mau bertanya silakan. Bagaimana? Servis. Buka masker dulu, tidak jelas suaranya. Ayo, suaranya tidak jelas. Ulang. Cara melakukan servis forehand dan backhand. Oke, bagaimana cara melakukan servis forehand dan backhand? Begitu ya? Ya, Pak. Oke, itu dari kelompok dari Emi ya. Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Bagaimana cara melakukan servis forehand dan backhand? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok satu ini? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok satu? Halo, Nildan. Ayo kelompok Nil. Ada yang mau bertanya? Nanti yang bertanya saya kasih dia hadiah. Ayo, kelompok mana yang mau bertanya saya kasih dia hadiah. Yang belum mengerti silakan bertanya. Ayo. Halo. 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 Sabar sedikit, koneksi internet di Pak Guru lagi terganggu nih. Sabar sedikit, koneksi internet Pak Guru lagi terganggu ya. Sedikit, sabar sedikit. Aduh, jaringan masih terganggu nih, sabar sedikit.
Bersabar sedikit, jaringannya masih terganggu ya. Kalau adik-adik sudah bisa? Oke. Kita kembali. Ada yang mau bertanya tadi? Silakan bertanya. Yang bertanya kita dapat hadiah. Ayo, silakan bertanya. Oke, kelompok ini. Ya, Aloysius ini. Ya, oke. Coba. Mengapa permainan tenis meja hanya dimainkan oleh 2 orang pemain atau 4 orang pemain? Siapa yang bisa menjawab? Ini pertanyaan membutuhkan analisis yang tinggi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ini kelompok Nil dan ini sudah di mana ini? Ini kelompok Nil dan ini. Kelompok Nil dan kenapa tidak berdiri di depan kamera ini? Ada yang bisa menjawab? Ayo, Ina Hunga, silakan. Silakan. Karena permainan tenis karena dalam aturan permainan tenis meja hanya dimainkan oleh 2 sampai Petrus Diu itu bisa duduk tidak itu Petrus Diu tuh? Petrus Diu itu bisa duduk tidak? Oke. Nah, pertanyaan dari ini kelompok mari sebelah. Nah, itu permainan tenis meja memang hanya dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang, 2 orang tunggal atau 4 orang itu ganda. Karena memang aturan tenis meja seperti itu. Tidak bisa kita rubah sesuai keinginan kita ya. Jadi memang permainan tenis meja itu seperti itu ya. Oke. Nah, untuk itu Pak Guru bisa menyimpulkan sedikit. Kita sama siapa yang bisa menyimpulkan ini? Yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang permainan tenis meja. Ayo. Yang bisa menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan permainan tenis meja? Ayo. Halo, yang bisa menyimpulkan tentang permainan tenis meja? Tidak bisa. Oke. Nah, berarti Pak Guru langsung simpulkan. Pada umumnya permainan tenis meja itu sebenarnya permainan yang dilakukan dalam indoor ya. Indoor yang artinya itu bermain di dalam ruangan atau di dalam gedung. Itu permainan tenis meja. Nah, karena dia tidak boleh sampai ada tekanan angin yang terlalu besar karena bolanya sangat ringan. Terus permainannya hanya ada tunggal dan ganda. Nah, tunggal itu yang bermain 2 orang, sedangkan ganda dimainkan oleh 4 orang. Ya, bisa. Oke. Untuk tugas adik-adik, untuk tugasnya setiap kelompok ini sesuai kelompok ini hari ini. Kelompok Emi ini ada bertiga, ada Ina, ada Lolin, ada Modesta. Kelompok Marlin, terus kelompok Anyos, kelompok yang Nil dan ini di Benedictus, kelompok Olpin ini yang siapa yang tadi yang pegang. Terus yang kelompok Aloysius ini Tirta. Ya, kelompok ini di Tirta. Tugasnya kita membuat video pembelajaran. Jadi begini, videonya nanti kalian buat,
Durasinya tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 menit, yang bisa langsung kirim di grup WhatsApp kita, ya. Jadi dicatat. Nah, tugasnya, ayo. Itu kalian melakukan teknik pukulan forehand dan backhand dengan alat yang sudah dimodifikasi. Misalnya meja kalian bisa menggunakan meja makan, ya, misalnya meja makan. Terus bat, kalian bisa buat dari triplex. Sedangkan bola bisa diusahakan itu di kios ada, di warung-warung tuh ada bola tenis, meja, ya. Jadi jadi ini kelompok ini ada yang 3 orang, ya, rata-rata 3 orang. Nah, nanti 1 orang melakukan servis, 1 orang servis forehand, 1 orang membuat video. Ya, yang misalnya 2 orang juga itu bisa membuat video. Setengah menit, habis itu ganti lagi yang melakukan servis forehand tadi langsung untuk servis backhand. Yang sudah servis forehand yang mengambil video. Bisa tidak untuk tugas ini? Oke. Bisa. Kirim tugasnya paling lambat hari Kamis. Pak Guru sudah terima tugasnya, ya. Dibuat. Kirim ke grup kita, lampirkan sama namanya, ya, nama kelompok dari video pembelajaran itu sendiri, ya. Dibuat yang baik dengan alat yang dimodifikasi itu, kalau memang tidak ada meja, ya. Itu untuk tugasnya, ya. Untuk tugas itu dibuat di rumah, ya. Iya, Pak. Dibuat secara baik, terus dibuat lalu dikirimkan melalui grup kita. Oke. Untuk kegiatan penutup kita mungkin sampai di sini. Siap untuk pelajaran berikutnya nanti, ya. Jadi adik-adik nanti siap untuk pelajaran berikutnya. Iya, Pak. Itu mohon disiap dengan baik. Setelah ini kita bisa itu, ya. Anyos, sekarang siapa? Tadi Anyos, sekarang Petrus Dio pimpin kita dalam doa. Ayo, Petrus Dio. Petrus Dio bisa pimpin kita dalam doa. Kita ini Benedictus nih. Petrus Dio. Petrus, boleh aktifkan kameranya. Petrus Dio ini di Benedictus ini nih. Aktifkan kamera, tolong. Benedictus, Mulai pimpin doa. kameranya. Iya. Ya, oke. Nildan pimpin kita doa penutup. Ayo. Teman-teman, kita berdoa dalam terpujilah Engkau di antara wanita dan Terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Oke, selamat siang semua. Siang, Pak. Siapa? siang, Pak.